bagian project workspace ini ya, di tree view ini. Teman-teman tinggal klik kanan di bagian HMI di sini, terus kemudian add screen. Nah, add screen ini nanti screennya bisa teman-teman atur namanya ya. Misalkan di sini nanti saya kasih nama program 1, ke tombol ini ketika dipencet nanti akan kemana. Misalkan di sini ada change screen frame berapa. Nah, frame yang sudah kita bikin tadi ada program 1, 2, 3, dan 4. Nah, biar nggak rubah-rubah tok gitu ya. Nanti di bagian sini yang hitam ini teman-teman tinggal klik kanan, terus load grafik. Nah, cari filenya, jenis yang didukung adalah BMP, GIF, JPG, dan PNG. Nah, ini kebetulan saya sudah import beberapa. Nah, ini yang background remove saja, yang ya kita akan coba ketika pencet prop 1 masuk ke program 1, kita silang, prop 2 masuk ke program 2, prop 3 masuk ke program 3, dan ketika disilang semuanya kembali ke menu awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Oke, kita akan lanjutkan di episode berikutnya, yaitu di part keberapa ini? Part ke-5. Melanjutkan yang kemarin kita sudah belajar terkait dengan upload program ya, dari NB Designer ke HMI. Selanjutnya kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu kenal beberapa function yang nanti akan kita cobain. Di sini adalah kita akan membuat fungsi, yaitu pada bagian welcome screen ya, screen 1 nanti bisa membuka di screen yang lainnya. Jadi kita akan bikin pergantian screen ya, atau bikin menu-menu gitu. Nah, nanti kita akan coba untuk membuatnya di episode kali ini, sehingga kita akan masuk ke NB series lagi, NB Designer ya. Kita masuk ke NB Designer, kita akan atur kembali di bagian yang sudah kita buat kemarin. Nah, di bagian ini kita akan hapus dulu. Kita akan membuat tampilan untuk menu, bukan menu ya, tapi lebih ke bikin ganti screen. Jadi kita bisa bikin banyak screen ya, screen utama untuk welcome-nya, kemudian nanti kita akan tambahin screen yang berikutnya untuk project 1, project 2, project 3 misalnya seperti itu. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah kita menambahkan bagian frame-nya dulu atau screen-nya dulu. Nah, itu di bagian project workspace ini ya, di tree view ini. Nah, teman-teman tinggal klik kanan di bagian HMI di sini, terus kemudian add screen. Nah, add screen ini nanti screennya bisa teman-teman atur namanya ya. Misalkan di sini nanti saya kasih nama program 1. Nah, kita akan bikin ada total 3 screen tambahan, terus program 2, kemudian kita tambahkan lagi yaitu program 3. Nah, kita biar tambah lagi lah ya, kita tambahkan lagi yaitu program 4. Oke, jadi kita punya 1, 2, 3, 4 screen tambahan dari screen utama, yaitu frame 0. Frame 0 ini jadi frame utama atau screen awalan ya, welcome screen dasar, yang nanti ketika kita buka yang muncul akan pertama kali adalah di bagian ini. Nah, kemudian kita akan bikin move ke masing-masing screen ya. Kalau sebelumnya kita belajarnya cuma di bagian part-part ini aja, kita sudah kenal di beberapa poin di part ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian function part. Di function part nanti kita masuk ke bagian function key ini. Nah, sebelumnya di bagian function partnya ada direct screen. Kalau direct screen ini nanti pop up ya, jadi nampilin pop up antar screen. Nah, itu beda nanti dengan function part. Kalau function part benar-benar move dari screen 1 ke screen berikutnya. Nah, kita akan tambahkan function key ini. Nah, di function key ini ada beberapa fungsinya ya.
ini bisa digunakan sebagai apa gitu ya. Yang akan kita fokuskan adalah penggunaan yang paling atas, yaitu switch screen. Nah, kita akan untuk move ke screen-screen yang lainnya. Nah, switch screen-nya ini kita akan rubah ke tombol ini, ketika dipencet nanti akan kemana. Misalkan di sini ada change screen frame berapa. Nah, frame yang sudah kita bikin tadi ada program 1, 2, 3, dan 4. Kita akan bikin untuk tombol yang pertama ini adalah ke program 1. Nah, kita tambahkan message-nya ya, atau teksnya bisa ditambahkan atau enggak, nanti kita tambahkan by text saja. Nah, nanti untuk desain tombolnya kita pakai yang sederhana dulu aja, dari Vigi aja ya. Kita input, kita taruh di sini. Nah, ini ke screen 1 ya, program 1 maksudnya. Ini ke program 2. Nah, terlalu besar sepertinya, kita kecilkan dulu biar nanti muat 3 tombol. Kita kecilkan lagi. Bisa kopas-kopas, nanti tinggal rubah isiannya ya. Kita atur ratanya. Sudah diatur, ini kita klik 2 kali untuk rubah. Ini program 2, yang ini program 3. Oke, terus kita mau tambahkan logo di sini. Nah, itu bisa dengan menggunakan bitmap atau vektor, tergantung jenis filenya ya yang kita import nanti mau apa. Nah, caranya pertama adalah kalau kita mau bitmap, nah kita tinggal taruh sini. Nah, nanti dia akan mencari bitmap yang sudah kita import dari si ini ya, filenya NB Designer ya, yaitu yang bagian bitmap. Kalau kita buka ke Vigi-nya, dia vektornya dia nggak bisa, jadi dia formatnya harus minta .bg. Nah, sedangkan kita pengen masukin logo, yang logo kita tuh bukan jenisnya adalah bukan BG. Nah, itu caranya gimana gitu kan. Caranya adalah teman-teman bisa melakukan tahapan seperti ini dulu. Nah, ini kita masukin sembarang dulu aja, kita masukin misalkan ini dulu, buat kita taruh dulu. Nah, kita pengen rubah bagian ini menjadi logo sekolahan. Nah, kita akan rubah ini menjadi logo Stembayo ya. Nah, itu caranya dengan import dulu, import grafik di sini ya. Add grafik bisa. Nah, grafiknya kita bisa kasih nama, misalkan di sini Stembayo. Nah, jenisnya apa? Kita mau tipenya apa? Stembayo itu bitmap atau vektor. Kalau kita bitmap, tinggal klik bitmap. Nah, nanti ada state kayak gini. State-nya 0 ya. Nah, kalau kita nanti bikin state buat tampilan berubah-ubah gitu bisa, tapi kita akan fokusnya cuma nambahin satu logo aja, biar gak rubah-rubah tok gitu ya. Nanti di bagian sini yang hitam ini teman-teman tinggal klik kanan, terus load grafik. Nah, cari filenya, jenis yang didukung adalah BMP, GIF, JPG, dan PNG. Nah, ini kebetulan saya udah import beberapa. Nah, ini yang background remove aja, yang PNG ya. Nah, nanti tinggal di load, di open, nanti kita sudah punya logo yang sudah kita import. Nah, selanjutnya ini tinggal kita save. Nah, kalau sudah di save, kita bisa close. Nah, tinggal bagian ini kita bisa ganti ke logo Stembayo yang sudah kita import tadi. Nah, kita logonya sudah berubah di sini. Nah, kita punya 3 tombol ke masing-masing screen, kemudian ini ada logo Stembayo. Nah, setiap screen, nah ini kan ada screen ya, screen yang lainnya ketika dibuka kan masih kosong nih. Nah, sedangkan yang frame awal adalah untuk screen pindahnya. Nah, sekarang kita akan bikin tombol kembali ke screen utama di masing-masing page ya. Ini kita jadikan seperti di Windows ya, itu kan misalkan silang gitu ya.
Nah, ini ke frame 0. Rubah grafiknya jadi silang. Nah, tinggal kita copy, terus masuk ke program 2, program 3. Oke, setiap program kita kasih teks aja biar nanti kita bisa membedakan dia masuk ke mana. Program 1, program 2, program 3. Oke, kita sudah bikin ini. Nah, sekarang kita akan coba upload programnya ini ke HMI-nya untuk kita nyobain tampilan move menu. Nah, kalau misalkan mau dicoba, kalau ini kan kita tidak menggunakan area PLC ya, atau menggunakan memori PLC ya. Nah, itu teman-teman juga sebetulnya masih bisa untuk nyobainnya itu secara offline dulu. Nah, caranya seperti ini. Kita compile dulu. Offline test itu artinya itu kita menguji program ini tapi tidak terhubung dengan PLC ataupun tidak terhubung dengan HMI ya. Nah, nanti tinggal klik bagian offline test, kita start. Nah, ini tampilan HMI-nya. Ada tampilan HMI kecil kayak gini. Nanti teman-teman coba bisa ini, karena kita belum kasih nama ya. Nanti kita kasih nama dulu. Ini kemana. Klik. Nah, program 1. Klik program 2. Klik program 3 dan silangnya kembali ke welcome screen. Nah, kita close. Nanti kita akan coba kita upload di HMI-nya apakah sesuai berjalan dengan yang kita rencanakan yang ada di offline test tadi ya. Nah, kita akan tambahkan dulu teksnya. Ini kita kecilkan di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Kita bisa bikin tampilan welcome screen-nya itu warnanya nggak hitam ya. Kalau kalian mau rubah-rubah itu bisa, background color-nya itu bisa dirubah. Misalnya kita mau pakai warna putih ya. Nah, atau kita rubah warna lain, misalkan warnanya hijau. Itu juga boleh. Jadi tampilan-tampilan di background ini juga bisa dirubah. Nah, kalau mau rubah menjadi backgroundnya gambar gimana ya? Kalau gambar nanti kita import melalui via gambar. Tuh. Seperti tadi pada waktu kita import gitu. Kita bikin seperti ini, terus kita compile dulu, jangan lupa. Nah, setelah kita compile, kita akan coba. Nah, kita compile ya. Oke, kita sudah selesai compile. Kita akan coba upload programnya ke HMI-nya langsung. Kita ambil bagian download, logo file termasuk, kita download. Nah, oke. Nah, tampilannya sudah sesuai ya. Kita akan coba ketika pencet prog 1. Nah, ini masuk ke program 1. Kita silang. Prog 2, masuk ke program 2. Prog 3,
masuk ke program 3. Dan ketika disilang semuanya kembali ke menu awal. Nah, ini kita sudah bisa menjalankan bikin menu lah ya, bikin menu di bagian frame 0. Nah, kita sebetulnya itu sudah ada bawaan dari NB ini untuk nambahin menu bar yang sebelumnya kita sudah bahas di episode part pertama ya, itu terkait dengan menu bar itu. Nah, kita bisa tambahkan juga, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Kita coba buka lagi ya, kita buka ke bagian tes programnya. Oke, kita kembali ke bagian tes program. Nah, ini di bagian AMI klik 2 kali, terus taskbar. Nah, taskbar ini bisa kita aktifkan. Nah, taskbarnya itu apa aja? Nah, ini terkait dengan background, CPU dan sebagainya. Nah, ini mau diaktifin semua juga bisa, atau display menu button aja. Nah, ini kita akan coba nyalain semuanya ya. Taskbar, indikator, data bengeknya semua kita nyalain. Kita oke dulu, baru kita compile. Setelah kita compile, kita akan upload dan nanti akan kita lihat perubahan yang terjadi seperti apa. Kita download programnya. Sukses. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian sini ada menu. Nah, tapi masih kosong. Nah, caranya nanti nambahkan, kita bisa tambahkan juga. Terus ada taskbar. Taskbar ini bisa diaktifin dan dinonaktifin. Nah, ini T ini touch ya. Nah, ini touchnya. Nah, P ini apa ini? Nanti kita lihat lagi di bagian sini tadi. Taskbar, CPU indikator, P itu. Terus kemudian ini A itu alarm. Jadi kalau kita gunakan nanti muncul, kalau taskbarnya ini kelihatan begitu kita touch dia aktif ya. Nah, ini selera kembali lagi, kalau misalkan dibutuhkan ya nanti kita tambahkan menu bar ini. Nah, ini kalau menu ini tampilannya kok masih kosong. Nah, ini kenapa? Nah, nanti kita akan lanjut ke episode berikutnya untuk membahas terkait penambahan di bagian menu di taskbar HMI NB series dengan program di NB Designer. Oke, untuk di episode kali ini kita cukupkan untuk membuat tampilan menu atau screen to screen ya, move screen. Jadi kita bisa bikin program 1, program 2 dan program 3 frame sesuai dengan screennya masing-masing yang nanti bisa diimplementasikan untuk terkait dengan project yang terbagi-bagi sesuai dengan screennya. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya terkait dengan menu, penambahan di bagian menu, dan nanti pembuatan di program 1, program 2 dan program 3.